Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita mau sadar keberadaan kita saat ini itu tidak lepas dari kuasa kasih Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau dipikir-pikir buat apa Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, Allah kita yang tidak ada bandingannya, yang duduk di takhta di sana di surga. Untuk apa dia datang ke dunia dalam wujud manusia. Bahkan dalam bentuk sebagai manusia, dia ada di dalam keadaan yang sangat hina. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami penderitaan, proses kehidupan yang begitu luar biasa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi itu semua dikerjakannya. Dia yang seharusnya ada di surga, dia datang ke dunia karena untuk satu tujuan, menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita dan agar supaya kita diselamatkan. Sore hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman yang saya mau beri judul The Power of Love. Kuasa daripada kasih Allah. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Ayat yang sebentar kita baca. Ini adalah ayat yang luar biasa. Boleh dikatakan kata-kata yang ada di sini mengandung kata-kata yang superlatif. Mengandung kata-kata yang boleh dikatakan tidak ada tapal batasnya. Itu sangat dahsyat. Karena begitu besar. Memang bahasanya kita ya cuma besar. Dah. Nggak ada lagi. Tetapi kalau mau sebetulnya maknanya karena begitu besar. Karena nggak ada yang lebih besar dari ini. Ini yang udah paling mentok. Dan nggak ada lagi. Hiji-hijina, the only one in the world. Ya, besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kembali lagi yang tunggal. Yang tunggal yang gak ada apa-apa lagi. Sekali lagi ini adalah hiji-hijina the only one in the world. Gak ada lagi. Makanya ini adalah firman atau ayat yang diberikan Tuhan buat kita ini ayat yang luar biasa. Dia tidak punya stok yang lain. Cuma satu dan satu-satunya. Semua yang dia miliki itu yang dia persembahkan buat kita. Supaya setiap orang yang percaya. Kata setiap ini berarti apa? Semua and tidak terkecuali. Mau kecil mau besar. Mau putih mau hitam. Mau pintar mau bego. Mau kaya mau miskin. Mau apapun. Terserah. Tapi setiap dan kita tahu adakah program dunia yang mencakup semua orang yang tidak terkecuali. Program kita aja yang namanya katanya wah pemilu itu milik seluruh rakyat Indonesia di atas 17 tahun. Tapi apa semua nyoblos? Yang di pedalaman kagak tahu apaan itu pemilu, nggak denger, nggak tahu caranya yang mau dicoblos mana. Mau dicoblos orangnya nggak tega karena itu foto orang. Ya, karena mereka nggak paham. Nggak ada yang namanya program untuk setiap umat manusia di dunia ini. Dan cuma satu ini programnya. Hijina, the only one in the world. Ya, ini program yang luar biasa. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekekalan yang ditawarkan oleh Tuhan kita, kekekalan yang tidak ada batasnya.
Mana dunia ini yang bisa memberikan kekekalan? Mana ada program yang bisa memberikan kekekalan? Allah mana yang bisa memberikan kekekalan kecuali Allah kita, the only one in the world. Hiji-hijina. Amin. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 adalah ayat yang luar biasa. Karena mengandung kata-kata yang dahsyat luar biasa. Colek kiri kanan bilang, tuh tahu gak Yohanes 3 ayat 16. Saya nggak ada lawan. Ya, ayat ini udah pokoknya mantep ya. Jos gandos, top markotop ya. Nggak ada lagi yang bisa seperti ini. Mari kita belajar bahwa Allah sampai menjadi manusia demi untuk kita belajar. Kasih yang seperti apa, kasih anugerah yang seperti apa. Dan kualitas kasihnya Allah itu adalah kualitas kasih agape. Kita kenal yang namanya kasih. Kita mengasihi pasangan kita mengasihi anak kita mengasihi pimpinan kita mengasihi teman kita mengasihi saudara kita. Ada banyak kasih. Kualitas kasih macam-macam. Ada eros, ada filia, ada storge. Tetapi kita belajar sekarang satu kasih yang Allah berikan di dalam kehidupan kita adalah kasih agape. Satu kasih yang dimiliki oleh Allah. Satu kasih yang memang saya mau mengatakan mungkin kurang tepat dimiliki ya. Tetapi itu adalah Allah. Karena kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih, kasih itu adalah Allah. Ya, mari kita belajar. Kasih agape ini adalah kasih yang apa? Unselfish. Kasih yang gak egois. Ada banyak kasih, tetapi UUD, ujung-ujungnya bukan duit, tapi ujung-ujungnya adalah diri sendiri. Ada yang katanya orang tua mengasihi anak. Tapi ada juga orang tua yang memang menyatakan kasihnya. Tetapi kasihnya yang ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Pada waktu si anak ini macam-macam. Di sini mulai egois. Gue udah kasih makan, udah gue capek-capek gue cebokin waktu dia beol. Udah gue iniin, udah gue susuin, udah gue iniin, udah gue ini. Macem-macem, tapi ujung-ujungnya selfish. Tapi kasih Allah adalah kasih yang unselfish. Kalau kita lihat di sini, William Barclay. Saya suka dengan apa yang dinyatakan oleh William Barclay. Dia mengatakan yang namanya kasih agape adalah kasih yang sedang mengatakan aku. Diri sendiri ini aku. Bukannya orang lain ya. Aku akan melakukan apapun juga demi untuk kebaikanmu yang tertinggi. Aku mau melakukan apapun juga. Bukannya kamu lakukan apapun demi untuk aku. Tidak. Demi untuk kebaikanmu. Bukan cuma sekedar kebaikan. Tetapi kebaikanmu yang tertinggi. Ini yang namanya kasih agape. Sehingga kasih agape itu enggak pernah yang namanya memikirkan diri sendiri. Yang dipikirin adalah targetnya. Target yang dikasihi ini harus untuk kebaikan yang tertinggi. Bukan setengah tinggi, bukan 3/4 tinggi, tetapi tertinggi. The highest good. Ini yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada resiko, so pasti. So pasti. Ada banyak orang bisa memberi tanpa kasih. Bisa orang memberi tanpa kasih cuma untuk viral. Sumbang sana, sumbang sini. Tolong dicekrek. Tolong masukin TikTok. Tolong masukin Instagram. Tolong masukin ini. Betul?
Orang bisa memberi tanpa kasih, tetapi yang namanya kasih nggak mungkin nggak memberi. Kalau kasih pasti memberi. Itu sebabnya Tuhan mau apa? Dia mau memberikan dirinya untuk kebaikan kita yang tertinggi. Dan yang kedua, bukan cuma unselfish, tetapi ada yang namanya self sacrifice. Yang namanya mau berkorban. Berapa banyak orang katanya ngefans. Tapi cuma sampai taraf tertentu. Begitu sudah resiko tinggi, enggak jadi. Enggak mau. Wah gue pengen tuh ikut misalnya konsernya itu. Oke kalau mau ikut konsernya boleh. Bayar sekian juta. Hah sekian juta? Enggak jadi deh. Emang enggak punya uang sih. Bisa jual aja rumah. Jual rumah biar bisa ikut konser. Betul enggak? Bisa enggak? Bisa. Itu namanya apa? Enggak sungguh-sungguh, enggak ada self sacrifice. Betul? Nah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkorban. Dan korbannya adalah apa? Dirinya sendiri. Dia enggak minta, Tuhan ini aku, utuslah sebelah aku Tuhan. Enggak gitu. Tuhan ini aku dan aku yang mengerjakan semuanya ini. Dia datang ke dunia dalam keadaan yang sangat hina. Hidup sangat miskin. Dari mana kita tahu kalau Yesus ini dari keluarga yang miskin. Kalau kita tahu satu kali Ucup sama Maria ngajak si Yesus ya kan pergi ke bait Allah untuk memberikan persembahan pada waktu itu kepada imam. Apa yang dipersembahkan? Burung tekukur. Ya. Nah, burung tekukur itu adalah persembahan khusus untuk apa? Untuk orang dari golongan, kalangan yang paling sederhana. Tidak ada lagi persembahan di bait Allah yang lebih rendah, yang lebih murah dari burung tekukur. Jadi kita lihat di sini bahwa perekonomian dari keluarganya si Yusuf dan si Maria ini dari keluarga yang sangat miskin. Dia ambil itu. Dia mati di kayu salib, dihina. Siapa di sini yang waktu sedikit diomongin sedikit sudah mendidih di hati, tensiku 200. Padahal biasa tensinya juga cepet, cuma 100. Tapi begitu diomongin, tahu nggak tuh, dia kan gini-gini, woi. Jangan salah ya, dia kagak tahu ya gue siapa ya. Mulai taringnya keluar, mulai nadanya keluar, mulai matanya mulai begini ya. Apakah ada self sacrifice? Tuhan Yesus lakukan ini di dalam kehidupan kita. Di mana orang-orang mau lakukan sesuatu sejauh as far as itu profit buat saya. As far as itu menguntungkan saya. Kalau kagak menguntungkan saya, kagak mau. Ada juga nih yang kalau mau datang ibadah, siapa pembicaranya? Wow, pembicaranya ini orang yang sangat terkenal. Wow, berbondong-bondong. Tapi kalau yang khotbah siapa? Esther Subianto. Siapa itu Esther Subianto? Nggak kenal aku Esther Subianto. Udah kagak usah datang. Karena merasa apa? Nggak bakalan diberkati. Mau melakukan sesuatu sejauh itu menguntungkan kita. And yang namanya kasih agape itu stable. Stabil. Dunia mengatakan ada uang abang sayang. Enggak ada uang abang melayang. Betul? Berarti apa? Lihat. Kalau dia so sweet, aku juga bisa lebih sweet. Betul? Tapi kalau dianya kagak so sweet, gue juga bisa kagak so sweet. Betul? Kasih Allah stable, stabil, nggak berubah.
Sementara kita up and down, up and down, up and down. Sementara kita turun. Kasih Allah tetap stabil dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Enggak mudi. Sementara kasih banyak orang adalah kasih yang mudi. Kalau dia oke, gue juga oke. Kalau dia gak oke, gue juga gak oke. Udah bertahun-tahun temenan, oke. Satu kali dia begini, oke. Mulai sekarang end hubungannya ya. Jadi kita lihat yang namanya kasih, love is not a feeling. Loving more than feeling. Betul? Yang namanya love is not a feeling. But love is a willing. Yang namanya kasih itu bukan bicara apa feeling, mood, jatuh cinta, berjuta rasanya. Tai kucing dibilang coklat, amboy rasanya. Betul? Enggak begitu. Tidak. Ya. Jadi mari kita belajar kasih itu bukan feeling. Kalau seandainya dia menguntungkan aku berbunga-bunga. Tapi kalau dia gak menguntungkan aku mundur teratur. Enggak begitu, enggak mudi. Tetapi yang namanya kasih, love is a willing. Willing itu berarti kehendak. Bayangkan kita yang seperti ini kepada Yesus. Kita yang seperti ini kepada Tuhan. Kita yang menyatakan diri kita no. Waktu Tuhan katakan ayo begini. Saya bilang no. Ampuni, gak bisa, enak. Nanti kalau tak ampuni dia makin gede kepala, gak bisa. Berapa banyak orang suka nego dengan firman Tuhan. Betul? Hoi istri-istri, tunduklah kepada suami. Oh gak bisa. Bu Esther tunduk gak apa-apa, soalnya Pak Gatot orangnya baik. Dia kagak tahu suami gue kayak apa. Gue tunduk, habis gue diinjak-injak. Hai suami-suami, kasihilah istri. Gak bisa. Pak Gatot bisa ngomong begitu karena Bu Esther orangnya baik. Coba lu tahu istri gue. Kalau kagak tidur tuh mulut kagak berhenti. Kayak kaset rusak itu ngomong aja. Dikasih apa aja. Kagak pernah say thank you. Kagak pernah matur nuhun. Gak pernah. Nuhunnya gak pernah. Selalu kurang. Yang kayak begini suruh kasihi pret. Kita putuskan gak mau ikut firman. But love is a willing. Sekalipun kita seperti ini, Tuhan tetap datang ke dunia untuk menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang besar. Amin. Kita nih orang-orang yang luar biasa. Amin. Gak ada usaha apa-apa, tahu-tahu toeng. Yesus datang, tawarkan keselamatan, memberikan kasih karunia kepada kita secara for free, gratis. Gratis but not cheap. Gratis tapi enggak murahan. Karena gratisnya Allah, dia tahu mau minta seberapa enggak bisa. Tahu? Ya, kita enggak pernah bisa bayar. Ingat orang yang utang 10.000 talenta dibandingkan orang yang 100 dinar. Lu 10.000 talenta tuh bagaimana urusannya lu mau bayar? Enggak bisa, sampai lu mati, lu kerja keras, lu kagak ngapa-ngapain, semuanya dibayarin, tetap kagak bisa. Ini 100 dinar kok, kita enggak bisa mengampuni. Kasih Allah ini kasih yang seperti itu. Sebabnya raja mengatakan, sudah buang, mana surat utang gue buang. Gue sobek.
Nah, gue gak sobek juga nyepet-nyepetin mata, lu juga gak bisa bayar. Udah, gue gratisin ya. Jadi kita melihat di sini kasih Allah adalah kasih karunia Allah yang luar biasa, agape. Amin. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus, angkat tangan. Kalau kita ada di dalam Kristus mestinya agape ada di sini, betul? Kalau kita ngaku kita anak Tuhan, maka berarti di sini juga ada DNA-nya agape, betul? Coba kalau kita lihat anak nggak mirip sama kita. Anak sopo iki ya? Sopo iki ya? Kok gak mirip ya? Betul ya? Nah kalau hidup kita ini hidup yang tidak punya DNA agape, Tuhan ngomong anak sopo iki ya. Jangan-jangan anaknya tetangga lagi. Yuk sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita melihat bahwa apa? Kasih karunia Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Yang katanya unselfish, yang katanya self-sacrifice, yang katanya stable itu. Tetapi kita tahu upah dosa adalah maut, betul? Kita ini semua orang berdosa. Keinginan-keinginan kita adalah keinginan-keinginan yang selalu mendukakan hati Tuhan. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Katanya Tuhan Maha Adil. Dia Maha Adil. Itu sebabnya dia harus menghukum kita atas dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita yang seperti itu enggak ada lagi hukuman yang lain kecuali apa? Masuk di dalam kematian yang kekal. That's it. Enggak ada lagi. Kalau Tuhan mau kasih diskon, oke gue diskon dah. Penjara seumur hidup. Dia enggak adil. Karena ngasih diskon, betul? Kalau misalnya oke, ganti orang dah. Mau ganti siapa? Semua orang berdosa, enggak terkecuali. Masih ada oknum yang lain nih selain manusia ada siapa? Selain manusia ada siapa? Ada malaikat, betul? Sini malaikat, sini. Kamu ganti ini ya. Adil gak? Malaikat tunggu. Gue gak ngapa-ngapain kenapa jadi gue yang mesti mati. Betul gak? Ini kalau begini berarti apa? Tuhan gak adil. Apakah Tuhan gue copot. Udah kalau gitu hukum yang ini gue tip X, sit X. Berarti apa? Dia Allah yang tidak konsisten. Betul? Terus mau bagaimana? Kumaha ya kalau sudah begini? Coba, mau diapain nih? Mau dihukum, tapi ada kasih. Mau ngurusin kasihnya, nanti berarti nggak maha adil. Bagaimana kalau sudah begini? Di satu sisi dia harus menghukum, tapi di satu sisi dia sangat mengasihi kita. Karena dia mau untuk kebaikan kita yang tertinggi. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia memberikan anaknya yang tunggal, the only one in the world. Dia berikan seluruh kehidupannya, tak tersisa. Dia yang adalah Allah di atas segala Allah. Dia turun ke dunia bukan cuma sebagai Allah, ilah, no. Dia datang bukan sebagai raja yang besar, no. Dia datang bukan sebagai pejabat, no. Dia datang bukan sebagai orang kaya, no. Dia datang sebagai orang miskin, yes. Tetapi miskinnya itu sampai dia mati di kayu salib. Turun tangga berapa banyak. Dia berikan anaknya yang tunggal. Dan mati dalam keadaan apa? Manusia. Curang kalau seandainya Yesus datang ke dunia tetap dalam bentuk Allah. Oke. Esther salah, Bu Yanti salah, ya. Pastor Elisa salah, semua salah. Kalau salah oke,
Aku gantiin. Aku sebagai Tuhan tak gantiin. Tapi sebagai Allah, oke mau ngapain? Aku mau dicambuk-cambuk, agak berasa. Mau dimahkota duri, enggak berasa. Karena aku Allah. Mau dipaku-paku, enggak berasa. Cuma dikitik-kitik doang tuh, dipaku. Ya, mau diapain enggak sakit. Itu enggak adil. Yang adil dia betul-betul jadi manusia. Yang waktu diginiin dikit tuh sakit ya minta ampun. Pada waktu saya ke Israel, saya ambil satu akar yang ada durinya. Dan waktu saya ambil itu, saya mencoba untuk dipotek ya, tahu ya dipotek itu. Kalau itunya durinya mawar kan bisa dipotek ya. Ini juga saya coba potek. Kemudian guide-nya ngomong, "Bu, Ibu lagi ngapain? Ini saya mau potek ini nih, siapa tahu bisa." "Nggak bisa Bu. Nih Bu," dia ambilin tulang di situ. Terus dia coba goreskan itu itu yang berduri itu ya, ranting yang berduri itu. Kemudian dia goreskan ke tulang, tulang itu tergores. Dan dia bilang, "Ibu tahu ini ranting yang dipakai untuk dimahkotai duri." Tuhan pakai mahkota duri. Dan itu bukan cuma satu, Ibu tahu. Ini yang begini diputer-puter-puter. Jadi berapa lapis itu. Begitu masuk cekrep. Kita tahu. Tulang tengkoraknya itu tergores. Kita kena duri sedikit satu aja. Rasanya kayak udah cantengan adem panas. Gak bisa ngapa-ngapain, betul. Dan ini kerak seperti itu. Ibu tahu pada waktu dia dicambuk seperti apa. Sampai dagingnya itu tercabik dan keluar. Ibu tahu dipakein paku kayak apa. Dan pakunya bukan paku kecil, ini bukan jarum. Paku yang gede supaya bisa nyangga tubuhnya itu yang beratnya sekian puluh kilo. Ibu bisa ngerasain seperti apa? Saudara, itu yang dilakukan oleh Allah kita. Memberikan anaknya yang tunggal supaya adil. Dan salib sedang berbicara apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha adil. Karena dia menepati apa yang menjadi hukumnya, bahwa apa? Upah dosa adalah maut dan dia mengalami maut itu. Tapi di saat yang sama, salib juga sedang berbicara mengenai apa? Anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dengan seperti itu, maka kita menjadi sebagaimana kita ada seperti sekarang ini. Keselamatan kita dapat. Banyak orang mengatakan kamu selamat karena apa? Karena iman. No. Kita selamat bukan karena iman, itu kurang tepat. Kita selamat karena kasih karunia Allah melalui atau oleh iman. Jadi kita nih selamat karena kasih karunia Allah. Dan targetnya siapa? Targetnya dunia. Ini yang saya bilang stable, yang saya bilang stabil. Targetnya dunia. Allah mati di kayu salib sementara kita masih berdosa. Berapa banyak orang yang mau berbuat baik asal orang itu sudah berubah. Betul? Oke. Saya kasih tiket ke luar negeri asal kamu begini. Saya akan cium kamu kalau kamu begini. Saya akan kasih hadiah kamu ini kalau kamu begini. Betul? Banyak orang yang kayak begitu. Tuhan kita tidak. Sekalipun targetnya itu adalah kita. Yang apa? Kita ini yang memang betul-betul salah. Tapi Tuhan datang bukan untuk mengadili kita. Dia datang untuk membela kita. Kita yang betul-betul jelek. Karakter kita jelek.
Dia datang bukan untuk ngata-ngatain kita. Kamu ya, kamu sifatnya begini, begini, begini. Dia datang bukan untuk mengata-ngatai kita. Tetapi dia datang untuk mengatakan betapa berharganya engkau di mataku. Kita yang seharusnya jelas-jelas melanggar setiap hukum Allah. Dan seharusnya karena itu kita patut dihukum. Tetapi dia datang bukan untuk menghukum kita. Tetapi dia datang untuk memaafkan kita. Dia datang untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan kita. Dia sedang mengatakan, I love you just the way you are. I love you just the way you are. Betul? Tuhan mengasihi sebagaimana adanya kita. But, ada but, jangan titik. Kita jelek, Tuhan mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Kalau gitu biarin aja aku terus jelek. Toh Tuhan mengasihi aku. Apakah begitu? No, kita nih terus melanggar. Aku emang melanggar, mau apa? Tuhan bilang, iya aku mengasihi kamu. Kamu itu yang suka begini, begini, begini. Aku mengasihi kamu. Haleluya. Kalau begitu ya udah. Kalau mau terima, emang aku begini. Ayo, mau apa? Apa mau begitu terus? Kagak. Ya. Roma 8 ayat 28 itu mengatakan apa? Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. And hobinya orang-orang pakai Roma 8 ayat 28 itu seenak udelnya. Dia pakai pada waktu kita naik pangkat, kita dimutasikan untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Kita ngomong haleluya, puji Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena aku sekarang naik pangkat, aku sekarang naik gaji, aku sekarang punya mobil, aku sekarang punya rumah, aku sekarang punya Tupperware lengkap. Aku sekarang panci bersusun-susun ada. Berapa banyak orang memakai Roma 8:28 seperti itu. Dia lupa ada Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 sedang mengatakan sebab supaya apa? Supaya kita ini menjadi kita yang sudah dipilihnya. Menjadi serupa dengan anaknya yang sulung. Yaitu siapa? Yesus. Amin. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan supaya kita jadi serupa dengan Dia. Amin. Amin. Saya menikah dengan Pak Gatut yang sifatnya 180 derajat dari saya. Pak Gatut diem. Saya Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Coba bayangkan waktu saya menikah dengan Pak Gatut, jengkelnya awalnya, aduh lu ngomong, lu jangan diem. Saya udah ngomong, tahu nggak Mas gini. Pak Gatut cuma jual, oh iya. Jengkel nggak? Nih kita ngomong udah berbab-bab. Dia cuma ngomong apa? Oh iya. Komen kek, apa kek? Masa? Gitu kan senang kita sebagai perempuan, benar gak? Masa? Oh iya begitu ya? Oh terus gimana? Nah kan kita enak tuh. Cerita juga tambah nafsu, betul apa enggak? Tambah lagi, seru. Nah tapi jawaban cuma, oh iya. Halo? Mana itu suaranya? Jadi saya kadang-kadang suka jengkel. Tapi betul, puji nama Tuhan. Ternyata Tuhan tempatkan dia. Allah bekerja di dalam segala perkara, yaitu apa? Menjodohkan saya dengan Gatut Budiono. Bukan Gatut Koco, tek. Bukan ya. Gatut Budiono. Supaya apa? Saya jadi
orang yang jauh lebih kalem. Jangan gueng ya. Supaya gak begitu. Saya orangnya kagak sabar. Gak sabar loh saya orangnya. Anak nih kalau mau sekolah begitu ya. Itu jam 7 sekolah. 7 kurang seperempat itu udah maksimal harus udah pergi. Dan itu udah gak bisa naik mobil. Harus naik motor. Gak akan nyampe itu kalau naik mobil. Setengah 7 dia harusnya udah apa? Paling lat bangun 15 menit itu mandi itu pun udah gak makan tuh. Gak keburu makan. Itu. Pak Gatut nih biar jam 7 tuh anak belum bangun. Nak, bangun nak. Saya bilang, Pak itu sampai Belanda datang lagi kagak bakalan anak lu bangun. Bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali, tuh anak lu kagak bangun ya. Kalau saya setengah 7 itu mungkin saya udah ambil air, saya udah ayo. Suara saya udah sampai 100 meter menggelegar ya. Begitu, ya itu saking Pak Gatut tuh begitu. Tetapi Tuhan tempatkan dia di samping saya. Supaya saya jauh lebih sabar. Dan saya akhirnya menjadi serupa dengan dia. Allah turut bekerja. Kalau kita bilang ini, Tuhan aku mau sabar Tuhan. Aku mau belajar sabar. Tet kita ngomong begitu. Tet tahu-tahu ada orang. Kita sabar dalam susah sukarku. Sabar Tuhan selalu sertaku. Sabar, sabar. Beri kuat padaku. Lihat ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Supaya apa? Kita yang telah diselamatkan terus dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Supaya kita dimampukan untuk hidup kudus. Supaya kita dimampukan untuk apa? Untuk dapat menolak intimidasi iblis di dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali lagi menjadi orang yang salah lagi. Salah lagi, menjauh lagi dari Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kalau kita lihat hasilnya. Saya berharap tema salvation, justice, and grace ya. Itu bukan cuma sekedar dengan mengatakan thank you Lord, terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan and amin, selesai. No. Tapi biar kita menjadi orang-orang yang pada waktu ada orang gemesin kita, jengkelin kita, mau kita cubit, mau kita beginiin, rasanya mau, yuk. Kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk dapat memaafkan dia. Amin. Sebagaimana Tuhan telah memaafkan kita. Saya jujur, waktu saya tahu begitu banyak perbedaan di dalam kehidupan saya dengan Pak Gatut. Saya sulit mengasihi dia. Bahkan saya pernah sampai berpikir, mungkin bukan berpikir ya, kayak seperti sudah bulat untuk mengatakan cerai kan gak boleh ya. Orang Kristen gak boleh cerai ya. Gimana juga gak boleh cerai ya. Oke, kalau gak boleh cerai saya kan juga ngerti nih, paham nih. Orang Kristen gak boleh cerai. Pisah aja dah. Tapi jangan cerai. Pak Gatut tinggal di Malang, saya tinggal di Jakarta. Karena kalau ketemu kayak Tom and Jerry. Lebih baik kagak ketemu. Kalau kagak ketemu, waktu ketemu siapa tahu sayang-sayangan. Kan begitu ya. Jadi saya gak bisa nih ngelihat dia tuh yang aduh pelannya. Kalau ngomong yang sini. Duduk. Gini. Saudara tahu dia ngomong perut saya mules. Dia ngomong perut saya mules. Maksudnya lu cepet, lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong apa? Bisa gak ngomong tek selesai gitu loh.
Saking kagak tahannya saya saudara, saya ambil kertas, ambil bolpen, saya taruh di depannya dia, Mas. You sebenarnya mau ngomong apa, you tulis di sini, oke. Outline-nya aja, tulis di sini. Aku tak kerja dulu, nanti kalau udah selesai panggilan aku tak datang, tak baca. Saking kagak tahannya saya kagak bisa berdamai dengan dia. Betul-betul gak bisa berdamai. Aduh, saudara nih kalau yang bisa naik mobil ya, dan biasa naik mobil cepat, kemudian disetirin sama orang yang pelan banget tuh ya. Aduh, nih kaki nih padahal kita kagak nginjek gas nih, tapi kaki kita begini terus bawaannya apa sih? Udah mau, aduh lu lama bener. Saya pernah dibawain naik mobil gitu, ada orang masalah dia orangnya setianya di belakang truk, dia terus di belakang truk. Saya bilang, hei lu mau sampai kapan di sono? Nggak nyampe-nyampe, minggir. Saya bilang, Bu kenapa minggir? Kamu pindah ke belakang, aku yang nyetir. Supaya cepat sampai. Seringkali kita nggak bisa berdamai dengan orang-orang begini. Sifat-sifatnya tuh yang aduh. Nah orang udah tahu ya, kita punya istilah yang kita udah tahu. Cuengkelnya setengah mati sama nih orang. Udah begini hidup lagi, panjang lagi umurnya ya. Aduh rasanya kita udah jengkel nih, gak bisa berdamai. Saya pada waktu seperti itu dan saya bilang Tuhan udah saya pisah. Saya tak pulang ke Jakarta, biar dia di Malang. Sebulan sekali kita akan ketemu, mungkin nanti jauh lebih baik. Begitu. Dan saya berdoa, Tuhan kasih saya hikmat-Mu. Mau bikin dosa aku minta hikmat. Tuhan ya berikan hikmat-Mu untuk saya bisa ngomong dengan Pak Gatut. Dan Pak Gatut tidak terlalu tersinggung dengan ini. Begitu. Pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang begini, Esther, siapa aku? Ya engkau Allah yang kudus. Oke, kalau aku kudus kamu apa? Ya aku jelek sih, enggak kudus sih. Oke, apalagi engkau adalah Allah yang hebat, yang dahsyat, yang mulia, yang tidak bercacat dan tidak bercela. Oke, kamu apa? Saya adalah orang yang begini. Pokoknya jelek-jelek semua. Saya ini orang yang gak benar, orang yang bobrok, orang yang begini. Oke, Esther. Saya begini, kamu begono. Tapi apa yang aku lakukan? Aku berdamai dengan engkau. Aku mati di kayu salib karena aku mengasihi engkau. Bagaimana mungkin kamu dengan Gatut gak bisa berdamai dengan itu? Masalahnya kamu yang banyak ngomong jadi kamu terus yang akan ngomong gini. Gatut kamu gini, Gatut 1, 2, 3, 4, 5 kekurangannya. Suruhlah Gatut ngomong. Kalau Gatut ngomong, kamu nemuin 5 kesalahan, Gatut iso nemuin 100 kesalahan kamu. Masalahnya Gatut gak ngomong. Masalahnya Gatut diam. Jadi kelihatannya cuma kamu yang benar. Mana ada orang yang sempurna? Gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan cuma milik Allah. Amin. Itu sebabnya yuk berdamai. Tapi setelah berdamai jangan diam. Jangan cuma ngomong I love you just the way you are. I love you just the way you are. I love you just the way you are. Jangan cuma ngomong begitu. Tapi kemudian apa? Kalau Tuhan tempatkan kamu di samping orang itu. Yuk do something. Lakukan sesuatu seperti Tuhan melakukan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita. Dan setelah menyelamatkan kita, Dia menolong kita hidup di dalam kasih karunia. Supaya kita dapat hidup kudus dan tidak kembali ke jalan yang dulu. Setelah saya tahu begini, Gatut begini. Saya juga bilang, Mas saya begini. Oke, kita kerjasama. Kemudian apa? Sekarang Gatut Budiono jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Amin. Saudara kalau dia dulu kalau ngomong tuh nggak bisa didengar suaranya. Tuh kalau ngajar tuh cuma 3 baris pertama, yang dari baris keempat itu udah kagak dengar. Betul? Betul ya? Nah, dulu kalau ngomong pelan. Saudara, jadi begini. Saya udah ngomong kencang. Ntar dia pura-pura kagak tahu tuh.
Jadi mulai kita dibentuk satu dengan yang lain dan kita pada akhirnya menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hasilnya jika setiap kita memiliki kasih karunia Allah. Efesus 5 ayat yang pertama dan kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan mengatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Mari kita menjadi penurut-penurut Allah. Kita menjadi orang-orang yang terus Tuhan limpahi kasih karuniamu di dalam kehidupanku. Sehingga aku dapat memandang orang lain bukan sebagaimana orang lain yang memandang. Tetapi aku memandang seperti mata Tuhan memandang. Sehingga di sini selalu ada apa? Kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Pada akhirnya di bumi ini damai luar biasa. Di gereja satu dengan yang lain damai. Jangan masalah seragam rame, masalah konsumsi rame, masalah jam rame, masalah apa rame. Ayo, sejauh itu bukan surga dan neraka. Sudah, gak usah dipikir. Pikirkan perkara-perkara yang di atas saja. Kita akan punya satu kemampuan untuk bisa berdamai dengan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Coba kalau ada yang pasangan hidup bersama-sama, coba saling lihat kiri kanan. Aku mau berdamai dengan kamu. Yuk kita bertumbuh bersama-sama ke arah Tuhan. Amin. Kalau ada adik kakak kayak Tom and Jerry, ayo mulai pelukan. Yuk, ada kasih karunia yang memampukan kita untuk kita bisa berdamai dengan setiap orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Setiap kita memandang salib, kita akan mengingat keadilannya dan kita akan mengingat kasih karunia-Nya. Setiap kita memandang salib, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang kembali ada di dalam maut. Tuhan memampukan kita. Kasih karunia-Nya memampukan kita untuk kita dapat menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kita mau menyanyikan lagu salibnya, salibnya, salibnya. Amin. Haleluya. Salibnya selama mulia dosamu Salib memiliki arti yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Salibmu menyatakan kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami diselamatkan Tuhan. Bahkan kami menjadi ahli waris-Mu.
Bahkan selama kami berjalan di dalam dunia ini, kami dimampukan untuk terus hidup menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kehidupan kami akan terus dikuasai oleh salib Tuhan. Dan terus mengingatkan kami semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pembawa-pembawa Natal zaman ini. Sebagaimana Engkau datang untuk menyelamatkan, biarlah kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Membawa berita Natal, membawa berita keselamatan, membawa berita kasih karunia kepada oikos-oikos yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan agar supaya ada damai di bumi. Dan itu hanya terjadi pada waktu orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.